Di bawah sinar matahari, tubuh seputih salju He Qingman memancarkan cahaya seperti batu giok, dengan bangga memperlihatkan dirinya di udara, menyilaukan mata orang lain. Payudaranya yang besar dan putih tanpa cacat. Rumput harum menyebar di seluruh bagian pribadinya yang terlarang. Postur yang memukau ini dapat membuat pria manapun terpana dan meneteskan air liur. Dia sangat cantik seperti karya seni yang halus dan indah, membuat orang lain tidak berani menghancurkan atau bahkan menyentuhnya. Dia berdiri telanjang di depan Xian. Lekuk tubuhnya yang menarik dan menggetarkan hati terungkap. Namun, matanya kusam dan menyedihkan seolah-olah tertutup oleh awan yang tak terlihat. Itu berarti dia tidak dalam suasana hati yang baik karena dia tidak dapat menemukan arah yang benar untuk dituju. Xian terhipnotis saat dia melihat tubuh telanjang yang sempurna di depannya. Matanya bersinar dengan sinar nafsu yang membara. Namun, dalam sekejap, matanya kembali waspada. Dia mengangguk dan berkata, "Sangat cantik. Bawa aku bersamamu untuk membunuh semua penyembah berhala dari suku setan pendek, dan kemudian aku akan menjadi milikmu." Mereka telah memusnahkan keluarga He di Pulau Awan Api. He Qingman membiarkan matanya yang lancang menatap tubuh telanjangnya tanpa sedikit pun rasa malu. Matanya sedingin es saat dia berbicara. Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu harus pergi dan menemukan Cao Qiudao atau Yang Yitian. Hanya hegemoni sejati laut tak berujung yang dapat memenuhi persyaratanmu. Mereka adalah orang-orang tua dan mereka telah melalui semua jenis pengalaman dalam hidup. Meskipun mereka masih hidup, pikiran mereka telah statis seperti air yang tergenang." He Qingman memaksakan senyum, tetapi hatinya penuh dengan kepahitan. Pengejaran mereka tidak sama dengan pengejaran di masa muda. Wajahku yang cantik tidak boleh terlihat oleh mereka. Setelah selesai berbicara, He Qingman membungkuk di depannya, menyilangkan lengannya sehingga payudaranya sedikit bergoyang, yang sangat memukau. Dia menatap Xian dan berkata, "Jika kamu berjanji padaku, aku akan membiarkanmu menyentuhku selama kamu tidak melewati batas. Aku tidak akan keberatan." Sikapnya tampak sangat menawan. Namun, matanya tidak menunjukkan sedikit pun cinta, tetapi sebaliknya, itu masih dingin dan tak kenal ampun. Xian menghela napas dalam hatinya dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Cincin penyimpanan di jarinya menyala, dan satu set pakaian linen kasar tiba-tiba terbang keluar. He Qingman terkejut saat dia mengenakan pakaian itu padanya dan segera meluncurkan sayap bintang, terbang menjauh. Tinggalkan laut tak berujung. Daratan Grace bukan lagi hanya tempat berkumpul bagi para pejuang. Hatimu sudah mati di sini, kau harus pergi agar jantungmu bisa kembali mekar. Suara Xian terdengar dari langit. Nada suaranya penuh emosi, seolah-olah itu bukan hanya untuk menasihatinya, tetapi juga untuk meyakinkan dirinya sendiri. Mata indah He Qingman dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Xian yang telah berubah menjadi sekumpulan cahaya yang melayang pergi. Perasaan yang tak terlukiskan bergejolak di dalam hatinya. Tertegun sejenak, He Qingman mengernyitkan alisnya dan melepaskan pakaian linennya. Dia kemudian mengenakan satu set pakaian sutra di tubuhnya yang mempesona. Begitu dia hendak membuang pakaian linen itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya memerah karena malu. Dia tidak membuang pakaian itu tetapi mengambilnya untuk dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan sambil tersenyum tipis. Masuk ke dalam gua, melihat 3 mayat wanita telanjang dari para penyembah berhala klan Tanduk Naga, dan melihat jejak gigi di tubuh mereka, dia jelas mengerti apa yang telah terjadi. He Qingman sedikit terkejut ketika dia melihat kepuasan di wajah mereka. Dia telah mendengar tentang dorongan seksual wanita iblis. Orang-orang juga mengatakan bahwa sangat jarang menemukan pria yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Orang-orang bahkan mengatakan bahwa mereka membutuhkan 5 laki-laki yang bergiliran dalam pertempuran untuk dapat memuaskan seorang wanita iblis, membuat mereka menjadi sublim. Melihat ketiga gadis itu, He Qingman diam-diam merasa takut. Pulau Angin Dingin. Ini adalah pulau yang diselimuti oleh awan gelap dan aura yin yang pekat sepanjang tahun. Itu adalah wilayah keluarga Gu. Untuk sementara, itu adalah tempat tinggal sementara Sekte Dewa Mayat. Di lereng gunung yang tenang, ada banyak gua buatan manusia. Para pengikut Sekte Dewa Mayat berlindung di gua-gua itu. Di sebuah gua, sesepuh Sekte Dewa Mayat, Yin Hai, sedang duduk di peti kayu yin dengan mata tertutup, mengumpulkan aura yin dan menuangkan kekuatan yin dari Qi mendalam ke dalam 2 peti mati.
Yihai tiba-tiba membuka matanya saat wajahnya menjadi aneh. Jeritan-jeritan-jeritan, suara kuku yang menggaruk kayu bergema dari dua peti mati. Dua mayat langit tidak ingin berada di bawah kendali Yinhai tetapi ingin keluar dari peti mati. Yinhai terkejut, segera mengeluarkan batu yin untuk menyampaikan berita tentang kelainan ini. Tidak lama setelah itu, tiga sosok lainnya terbang di atas gua Yinhai dari gua lain. Hierarki Sekte Dewa Mayat, King Ming, mengenakan topeng hijau dan bertanya dengan suara dingin, "Yinhai, apakah itu benar?" Yinhai membungkuk untuk memimpin upacara dan kemudian menunjuk kedua peti mati tanpa mengatakan apapun. Suara-suara aneh keluar dari dua peti mati, membuat orang-orang merasa ngeri. Namun, tiga orang yang baru saja tiba tidak takut, mereka bahkan menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Bajingan kecil itu ada di dekat sini. King Ming mendengus dan menyeringai tipis, sepertinya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia pasti akan bertindak kali ini. Mungkin targetnya ada di sini. Ratu Langit dan Raja Bumi dari negeri ajaib Yin yang mendengus dan mengangguk bersama sementara mata mereka sedingin es. Kami telah berusaha keras untuk menangkap bajingan kecil ini, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Sekarang, berkat kedua mayat langit ini, kami telah menemukan keberadaannya. Ratu Langit menjilati bibir merah mudanya dan berkata, hanya dalam waktu singkat, lebih dari 30 murid negeri ajaib Yin yang telah tewas di tangannya. Bahkan dua murid perempuan kesayanganku telah disiksa sampai mati. Dia memang menganggap laut tak berujung sebagai sepotong daging untuk dimutilasi dan melampiaskan amarahnya. Tentu saja, aku ingin membunuhnya kali ini. Dia pasti akan mati kali ini. Raja Bumi mendengus dingin, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Makidun, kita masih bisa menghancurkannya dengan kita bertiga bersatu. Jangan khawatir. Mayat raja masih di bawah tanah, dan kita sudah siap kali ini. Selama dia berani memasuki pulau angin dingin ini, dia tidak punya jalan kembali. King Ming berkata sambil menyeringai dan berkata, aku ingin menyerap semua kekuatan di tubuhnya sampai dia meninggalkan dunia ini dan mati. Ratu Langit mengatupkan giginya dan kemudian tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia adalah binatang haus darah yang bersemangat. Yinhai, kau tetap di sini dan jangan membuat gerakan apapun yang membuatnya curiga. Kami bertiga akan menyembunyikan diri di dekat sini. King Ming merenung sebentar sebelum memberikan perintahnya. Aku mengerti. Ketiga prajurit alam dewa dengan cepat berdiskusi bersama dan kemudian terbang keluar untuk mencari tempat bersembunyi, diam-diam menunggu. Yinhai terus mengamati peti mati itu, mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan berkata dengan suara rendah, sudah waktunya untuk membayar. Di laut dekat Pulau Awan Api. Laut yang sebelumnya tenang tiba-tiba bergolak. Di dasar laut, seseorang berenang seperti ikan menuju Pulau Awan Api. Dia mengangkat kepalanya menatap langit dan menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa sekelilingnya. Dua aliran energi aneh muncul dari angin awan api yang tampaknya memanggilnya untuk datang. Setelah bermeditasi sebentar, dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk mencapai tepi pulau sayap api, tetapi tidak terburu-buru untuk segera sampai di pulau itu. Sebaliknya, dia berhenti dan mengamati segala sesuatu di sekitarnya sejenak. Setelah beberapa saat, dia diam-diam sampai di pantai, melihat awan hitam di langit, lalu perlahan-lahan menutup matanya, merasakan volatilitas aura langit dan bumi untuk melihat apakah ada kelainan. Dia menyadari keberadaan dua mayat langit, yang berarti Yinhai, tetua sekte Dewa Mayat, juga berada di pulau itu. Dulu, jika dia tahu ada prajurit alam langit di sana, dia tidak akan berani mengambil risiko untuk memasuki tempat itu. Namun, karena Dewa Roh Kudus, api dingin es, dan api bumi, saat ini dalam keadaan menyatu, dia tidak akan takut tetapi malah lebih bersemangat. Roh bela dirinya sedang dalam proses mutasi, yang telah menutupi lengan dan tubuh bagian atasnya. Setelah membunuh beberapa prajurit alam langit lagi dan kemudian menggunakan aura luar biasa mereka yang murni untuk menerobos, dia yakin bahwa dia dapat menyelesaikan mutasi tubuh bagian bawahnya. Oleh karena itu, prajurit alam langit merupakan suplemen yang sangat diperlukan baginya. Baru-baru ini, karena tubuh bagian atasnya telah menyelesaikan mutasi, tampaknya dia tidak dapat menahan kekuatan tubuhnya lagi. Ketika setiap bagian tubuhnya bermutasi, dia merasa bahwa beratnya seperti gunung.
Tulang-tulang tubuh bagian bawahnya tampaknya tidak dapat digerakkan. Setiap kali dia bergerak, kakinya mengeluarkan suara yang tidak normal. Dia harus menyelesaikan mutasi dengan cepat. Kalau tidak, tubuhnya akan menjadi lebih aneh. Bentuk yang tidak sempurna ini akan memengaruhi kekuatannya dalam pertempuran. Setelah siang dan malam berlalu, kekuatan yang telah diciptakan oleh perpaduan Dewa Roh Kudus, api dingin es, dan api bumi perlahan-lahan akan hilang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikannya. Dia menduga bahwa tidak akan lama lagi sampai integrasi ketiga bentuk kehidupan ini akan selesai. Pada saat itu, dia akan kembali ke keadaan normalnya, tidak memiliki kemampuan untuk membunuh prajurit alam langit lagi. Saat ini, situasi laut tak berujung sangat kacau. Jika dia kehilangan kekuatan yang sebanding dengan prajurit alam langit, hidupnya di laut tak berujung akan sengsara, dan mungkin dia akan dikejar dan dibunuh. Waktu tidak menunggunya lagi. Melihat langit yang suram, dia jelas tahu bahwa pulau itu mungkin berbahaya, tetapi dia bertekad dan siap mengambil risiko dengan takdir. Mencari kekayaan dari bahaya, kekejamannya melonjak di dalam hatinya. Dia tidak lagi ragu-ragu, segera mengaktifkan sayap bintang dan menampilkan cahaya bintang, memindahkannya ke dekat gunung. Kamu akhirnya di sini. Ketika dia muncul, tawa King Ming yang dingin dan palsu tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Sebuah siluet melompat dan muncul di depan Xian. Pada saat yang sama, bumi bergemuruh, dan monster mirip kera berbulu muncul. Mayat Raja. Monster berbulu ini tingginya sekitar 3 meter dan merupakan fondasi fundamental dari Sekte Dewa Mayat dan Mayat Raja. Mayat Raja adalah budak mayat tingkat tertinggi. Mereka memiliki kemampuan bawaan untuk menggunakan kekuatan 5 elemen serta tubuh besi yang kebal terhadap sebagian besar pedang, golok, dan teknik serangan rahasia lainnya. Setiap mayat raja telah menghabiskan puluhan ribu tahun di bawah tanah untuk menyempurnakan teknik mayat dan menyerap banyak aura mayat. Jadi, mereka adalah salah satu makhluk paling mengerikan di dunia. Begitu mayat raja muncul, aura mayat dingin, yang sepadat sampah tebal, dimuntahkan dari bawah tanah dan dikumpulkan oleh mayat raja. Pulau Angin Dingin memiliki nama lain yang disebut Pulau Penguburan, yang merupakan tempat pemakaman kuno keluarga Gu. Semua prajurit keluarga Gu yang mati dimakamkan di Pulau Pemakaman, dan dengan demikian, banyak mayat prajurit telah dikubur di tempat ini. Dengan keadaan umum di mana sinar matahari tidak mencapai tempat ini, aura mayat selalu tersembunyi di tanah alih-alih menyebar. King Ming telah memilih Pulau Angin Dingin sebagai tempat berlindung sementara karena ia telah melihat keistimewaan pulau ini. Mayat raja telah menyelinap ke dalam tanah, menyerap aura mayat di sini dan diam-diam berkultivasi. Hanya dalam beberapa hari, ia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Berdiri di depan King Ming, mayat baik hati itu memperlihatkan taring yang sangat tajam dan panjang mencuat dari mulut mayat raja, sementara jari-jarinya seperti 10 pedang tajam dengan paku sepanjang 1 meter. Aura mayat yang montok itu seperti cacing tanah panjang yang terbang keluar dari paku-paku itu dan terus bergerak, yang anehnya tidak dapat dijelaskan. Mayat raja itu memiliki mata putih keabu-abuan, menatap Xian dengan linglung karena tampaknya sedang menunggu perintah King Ming. Dua kepala istana dari negeri ajaib Yin yang juga diam-diam muncul, satu di depan, satu di belakang, mengelilingi Xian. Ratu Kipas Langit Xiang Yun mengenakan pakaian ungu. Celananya melekat erat di kakinya dan hanya menutupi sedikit di atas lututnya, memperlihatkan kedua kakinya yang putih seperti batu giok. Celana ketat itu memperlihatkan bokongnya yang bulat dan pinggangnya yang ramping. Payudaranya yang besar dan kencang menonjol seolah-olah ingin keluar dari pakaiannya, yang membuat orang merasa puas. Dengan bibirnya yang merah penuh, matanya yang indah berair, dan tubuhnya yang menarik, dia tertawa terbahak-bahak, menatap Xian, yang seperti wanita jahat yang menuruti mimpi erotisnya. Raja Bumi berdiri di belakang Xian, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia tiba-tiba duduk, mengepakkan kipas putih di tangannya, terkadang melebarkan kipas dan terkadang melipatnya. Kipas itu memiliki lukisan, 100 burung mengelilingi Phoenix di atasnya. Dia tampak seperti seorang sarjana tua dengan studi yang mendalam. King Ming masih mengenakan topeng hijau dengan taring kuning. Sementara tubuhnya tetap tersembunyi di balik tunik hitam longgar, mata hijaunya bagaikan ular berbisa yang mencari kesempatan untuk menggigit orang lain. Beberapa prajurit dari Sekte Dewa Mayat dan Negeri Ajaib Yin yang diam-diam keluar,
mengepung Xian dan menatapnya dengan dingin. Yin Hai adalah salah satunya. Dia memegang tongkat duka berwarna perak, wajahnya putih keabu-abuan seperti kematian sementara mulutnya menampakkan senyum kejam. Tampaknya dia ingin melihat bagaimana Xian akan mati. Total ada 3 prajurit alam dewa dan lebih dari 10 prajurit alam nirvana dan alam langit. Saat Xian melihat semua orang mengelilinginya, dia menggigil sementara wajahnya menjadi kusam dan gelap. Itu adalah jebakan yang disediakan untuknya. Entah bagaimana dia mengerti setelah melihat penampilan King Ming. Ketika Raja Mayat, Ratu Langit, dan Raja Bumi muncul, hatinya terasa seperti tenggelam ke dasar gelas. Dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk meninggalkan tempat ini dalam keadaan utuh. Adik kecil, karena kau telah membunuh banyak orang. Dari kedua pasukan kita, kau tampaknya dalam kondisi yang baik. Fan Xiangyun tersenyum acuh tak acuh saat tubuhnya yang lembut bergoyang tertiup angin sementara payudaranya terangkat seperti gempa bumi, dan matanya berkilauan. Kesadaran yang tak terlihat dan mempesona menyebar, yang seperti medan magnet yang menutupi seluruh area. Para pengikut Sekte Dewa Mayat dan murid-murid laki-laki Yin Yang Wonderland yang mengelilinginya seperti orang-orang yang tidak mampu secara seksual yang diberi obat perangsang. Wajah dan telinga mereka semua merah, mata mereka menyala dengan nyala api nafsu, menatapnya tanpa berkedip, merasa menyesal karena mereka tidak dapat menyerbu ke depan dan menggigit payudaranya yang menonjol. Bahkan Raja Bumi juga terpengaruh. Nyala api nafsu menyala di matanya saat dia terengah-engah. Mata Xian menjadi linglung. Berdiri di depan Fan Xiangyun, dia tiba-tiba merasakan pemandangan di sekitarnya berubah. Pegunungan di sekitarnya berubah menjadi istana yang indah, dan tanah di bawah kakinya menjadi karpet mewah. Wanita muda yang menggetarkan hati itu tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia mulai membuka kancing bajunya. Ikat pinggangnya jatuh ke tanah. Napasnya harum seperti bunga anggrek sementara bibirnya yang merah penuh sedikit bergetar. Payudaranya yang bulat menonjol, dan matanya penuh kasih sayang yang dalam saat dia memeluknya erat-erat. Adegan yang menarik ini dapat membangkitkan nafsu setiap orang. Itu dapat mengubah seseorang menjadi binatang buas saat pikiran jahat bergolak dan menelan semua kebijaksanaannya. Fan Xiangyun tersenyum lembut. Tubuhnya bergoyang saat dia melakukan teknik bela diri suci dari negeri ajaib Yin Yang, alam mimpi ekstasi hingga ekstrim. Tawanya dan matanya yang memesona membawa Xian ke dalam mimpi yang tidak akan pernah dia bangun. Bagi mereka yang berada di dekatnya, selama mereka laki-laki, semuanya akan terpengaruh. Terlepas dari apakah mereka adalah pengikut Sekte Dewa Mayat yang berteman dengan mayat atau murid laki-laki dari negeri ajaib Yin Yang, bahkan jika mereka berada di alam langit, mereka akan terpesona, tidak tahu siapa mereka, hanya menatap kosong ke arah Fan Xiangyun. Bahkan Raja Bumi sedikit terpengaruh karena kondisi mentalnya satu tingkat lebih rendah dari Fan Xiangyun. Tidak heran dia selalu harus meminta pendapatnya tentang keputusan penting di negeri ajaib Yin Yang. King Ming adalah satu-satunya orang yang tidak terpengaruh King Ming. Mata hijaunya masih kejam tanpa perubahan yang tidak normal. Ratu Langit, jangan bilang kalau kamu menyukainya. King Ming menatapnya sebentar lalu berbicara dengan suara serak, jangan buang-buang waktu semua orang. Sekarang aku akan memerintahkan mayat raja untuk memusnahkannya sehingga kita dapat menghindari hal-hal yang tidak terduga. Jangan. Fan Xiangyun memperlihatkan senyum tipis saat dia mengedipkan mata ke arah Xian dengan gembira, menutup mulutnya dan berkata, seperti yang telah kukatakan, aku ingin menguras yang bajingan kecil ini sampai dia mati. Saat ini, dia sedang bermimpi tanpa rasa otonomi. Tidak peduli bagaimana aku menggerakkan atau menyentuhnya, dia tidak akan melawan, dan hanya akan menurutiku. Setelah selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak, berjalan ke arah Xian, dan mulai melepaskan ikat pinggangnya. Jejak rasa jijik melintas di mata King Ming. Dia mendengus dingin dan berkata, anak kecil ini hanya berada di alam nirvana, jadi berapa banyak keuntungan yang akan kau dapatkan bahkan jika kau dapat mengambil semua yang kinya. Dia memotong salah satu lengan Makidun. Tidak hanya ada kekuatan alam nirvana di tubuhnya. Fan Xiangyun terkekeh pelan. Matanya yang indah menjadi dingin, menatap King Ming dengan pandangan tidak senang. Jika aku bisa menyerap ki dari prajurit seperti ini sepenuhnya, aku pasti akan menuai banyak manfaat. King Ming, kau harus menerima ini. Tidakkah kau ingin aku hidup bahagia? Baiklah,
tubuhnya adalah milikmu, tetapi barang-barangnya yang lain adalah milikku. Sekte Dewa Mayat mengerutkan kening dan berkata, mengenai hasrat harta karun rahasia, kita akan membicarakannya nanti. Fan Xiangyun tersenyum lebar, tetapi matanya bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Kau boleh mengambil api surga tetapi jangan bermimpi tentang pedang dewa itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Fan Xiangyun bergerak ke sisi Xian, mencium pipinya dan kemudian mendorongnya ke tanah. Lingkaran cahaya merah gelap tiba-tiba menyebar dari cincin penyimpanannya, menutupi dirinya dan Xian. Mencegah orang lain melihat aktivitas di dalam. Mimpi itu sungguh ajaib. Tak seorang pun dalam hayalan ini bisa membedakan antara baik dan buruk, mereka hanya bisa melepaskan semua trauma dan menunjukkan kasih sayang primitif mereka yang masih ada. Dalam lingkaran cahaya ini, Fan Xiangyun tertawa terbahak-bahak, menatap Xian. Diam-diam dia mengamati perubahan di matanya saat dia dengan lembut menanggalkan pakaiannya. Ketika bagian pribadinya yang menjulang tinggi terekspos, senyum Fan Xiangyun bahkan lebih cemerlang. Perlahan-lahan menanggalkan pakaiannya, Fan Xiangyun memperlihatkan senyum, bergoyang, dan menurunkan pantatnya yang bulat. Ah! Fan Xiangyun tiba-tiba berteriak keras, wajahnya yang menawan penuh dengan kepanikan. Dia segera ingin berdiri. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya dari tubuh bagian bawahnya, membekukan sistem internalnya. Rasa dingin misterius itu meledak ke setiap sudut dan setiap tulang di tubuhnya. Mata Xian yang linglung tiba-tiba berkilau dengan perasaan tanpa emosi dan kejam. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangannya meraih payudara putihnya yang menonjol saat jejak tangannya diluncurkan pada saat yang sama. Payudaranya berubah bentuk dan kemudian meledak. Boom! Tubuh telanjang Fan Xiangyun menembus lingkaran cahaya, terbang lurus keluar. Kakinya yang lurus telah membeku, dan tubuh bagian bawahnya telah menjadi kristal es. Payudaranya yang menarik telah terbuka berdarah. Tidak ada jejak pesona di matanya yang indah, hanya rasa takut yang tersisa. Sambil berteriak dengan gila, dia menutupi payudaranya seolah-olah dia ingin menghentikannya meledak. Namun, darah terus mengalir keluar. Melalui celah-celah di antara jari-jarinya. Tetesan darah menetes di tubuh putihnya dan kemudian mengalir ke perutnya dan langsung berubah menjadi es, yang sangat aneh. Di dalam lingkaran cahaya, Xian menunjukkan wajah dingin, menyeringai, dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerbu langsung ke Fan Xiangyun yang masih mengambang di langit. Dia ingin melanjutkan pemusnahannya. Dua pendekar alam dewa yang hebat, Qingming dan Raja Bumi, yang masih menunggu Fan Xiangyun menyerap seluruh kekuatan Xian, tiba-tiba mendengar teriakannya yang menyedihkan. Seketika, mereka melihat tubuhnya terbang lurus ke langit sementara darah berceceran di mana-mana. Setelah itu, mereka melihat Xian menyeringai seperti binatang buas yang haus darah dan kemudian menembus langit seperti pedang tajam dan runcing. Dia sangat ganas, tampak seperti dia harus memusnahkan Fan Xiangyun dengan cara apapun. Apakah kamu ingin mati? Raja Bumi berteriak dengan suara menusuk telinga. Kipas putih di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Lukisan, 100 burung mengelilingi Phoenix, tampaknya dihidupkan kembali. Berbagai jenis burung berwarna-warni melompat keluar dari kipas, bernyanyi dengan keras bersama-sama, dan dengan gila-gilaan melaju untuk menyerang Xian. Burung-burung ini tidak besar, tetapi bulunya indah, dan kecepatan terbang mereka secepat kilat. Hanya dalam sekejap, mereka telah menggores kehampaan, menyerang Xian. Berbagai cara menyerang seperti Frost, Flame, Venom, Sharp Drift tiba-tiba menyembur keluar dari mulut burung-burung itu. Meskipun masing-masing serangannya tidak kuat, mereka saling terkait seperti jaring laba-laba, dan dari sanalah daya tarik yang sangat kuat itu berasal. Kekuatan mengerikan di dalam tubuh Xian dari tiga bentuk kehidupan yang ganas mengalir keluar, sementara langit kedua amukan dan kekuatan negatif semuanya bergejolak di dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menyerang. Dia bertekad untuk membunuh atau melukai tubuh yang sebagian beku itu dengan cara apapun. Segel kehidupan ada di salah satu tangannya, sementara segel kematian ada di sisi lain. Dua segel terintegrasi menjadi satu, menciptakan segel kehidupan dan kematian yang mengandung kekuatan serangan yang kuat. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan penghisap yang menembus langit mulai muncul. Kekuatan itu terjalin bersama seperti rawa yang dapat menjerat semua jenis makhluk tanpa perlawanan sedikit pun.
Darah mengalir di dada Ratu Langit Fan Xiangyun. Payudaranya telah terbuka di mana daging dan uratnya yang lengket sekarang dapat terlihat. Wajahnya suram, dan separuh tubuhnya membeku. Dia memadatkan kekuatannya untuk mencairkan bagian tubuhnya yang beku. Xian bergegas ke arahnya dari bawah. Meskipun dia sangat dekat dengannya, dia tiba-tiba berhenti dan mulai tenggelam perlahan. Kegilaan muncul di mata Fan Xiangyun yang indah. Bibir merahnya yang penuh mengeluarkan jeritan yang mengguncang bumi. Tangannya di dadanya bergerombol dan membentuk dua bola cahaya, satu berwarna ungu, dan satu berwarna hijau, keduanya memancarkan cahaya yang luas. Fan Xiangyun telah memurnikan jiwa dewa untuk menciptakan dua sosok kecil di dalam dua bola cahaya. Orang-orang kecil itu memiliki penampilan yang sama dengannya, tetapi temperamen mereka benar-benar berbeda. Tampaknya orang di dalam bola lampu hijau itu tampak tegak dan berwibawa. Kedua tangannya saling bertemu, membentuk salib seolah-olah orang itu sedang menyembah dewa ilusi. Sosok di dalam bola lampu ungu itu tidak mengenakan pakaian, selalu mengenakan senyum penuh nafsu, dan terus-menerus melakukan tarian provokatif. Sinar-sinar cemerlang dari kedua bola cahaya itu meledak keluar. Kedua orang di dalam bola itu berangsur-angsur membesar, mata mereka secara bersamaan menatap ke arah Xian. Tiba-tiba, mata kedua orang di dalam bola cahaya itu berubah. Mereka bertukar pandang sebelum terbang keluar dari bola cahaya itu seperti ilusi hantu. Tubuh mereka seperti asap, melayang keluar dan melayang ke arah Xian. Di antara kedua orang itu, satu adalah kebenaran yang sombong, dan yang lainnya adalah kejahatan penuh nafsu, yang langsung melesat ke mata Xian. Kepala Xian mulai kejang-kejang hebat. Dia merasa tubuhnya terbelah menjadi dua ilusi, yang masing-masing memiliki kesadarannya sendiri, yang satu tegak dan yang lainnya kejam. Bahkan jiwa Xian tampaknya terbagi menjadi dua dan terus-menerus bertarung satu sama lain. Segala sesuatu terjadi dalam sepersekian detik. Begitu dia merasakan sesuatu yang salah, dia jatuh ke rawa, yang telah diciptakan oleh kawanan burung sebelumnya. Segala macam kekuatan eksotis langsung menembus tubuhnya. Kawanan burung terus bersinar, paruh runcing mereka terus-menerus mematuk Xian. Paha Xian muncul dengan beberapa lubang darah. Tubuhnya tidak tahan dengan patukan paruh runcing burung-burung itu. Darah dan daging bercampur dan tulang-tulang bisa terlihat. Namun, suara tajam bergema ketika burung-burung mematuk tubuh bagian atas dan kedua lengannya. Bagian-bagian tubuhnya itu sama sekali tidak terpengaruh. Raja Bumi itu duduk tak bergerak di tanah, memperlihatkan senyum dingin sambil menyaksikan kawanan burung mematuk Xian. Qingming awalnya hendak mengambil tindakan, namun, ketika dia melihat Xian dibatasi oleh teknik pembagian jiwa Fan Xiangyun dan Raja Bumi, dia tidak terburu-buru untuk membantu. Dia hanya mengamati Fan Xiangyun yang gila. Tubuh Fan Xiangyun melayang di udara. Darahnya telah membeku menjadi kristal darah. Tidak ada jejak pesona yang tersisa di wajahnya, hanya menyisakan kekejaman dan kepahitan. Ketika dia melambaikan tangannya, kedua bola cahaya itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi banyak titik cahaya, mengalir ke tempat-tempat beku di tubuhnya dan melarutkan energi es. TCCT Mong Chan, yang ilusif itu hancur oleh teriakannya yang menyedihkan dan gila. Para pengikut kedua sekte di sekitarnya terbangun dari ilusi itu. Semua orang dengan heran menatapnya dan kemudian ke tubuh Xian yang berlumuran darah. Orang-orang ini tidak tahu apa yang telah terjadi. Akan tetapi, ketika mereka melihat tubuh Fan Xiangyun yang menggetarkan hati hancur berkeping-keping tanpa jejak kecantikan yang tersisa, mereka ketakutan dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Xian dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Jangan bunuh dia sekarang. Aku ingin dia menanggung siksaan manusia yang ekstrim. Aku ingin menahan jiwanya dan menyiksanya sampai mati. Fan Xiangyun berteriak dengan gila. Kedua pupilnya mengeluarkan aura jahat yang mencegah Raja Bumi mengambil tindakan. Siapapun yang menatap matanya saat ini akan panik. Bahkan wajah Raja Bumi pun berubah warna, dan dia tidak berani menentang permintaannya. Titik-titik cahaya biru dan ungu mengalir ke Fan Xiangyun, membuatnya gemetar dan udara dingin dari es berputar. Dia menggunakan kekuatannya untuk memaksa kekuatan es dari Ice Cold Flame keluar. Bagaimanapun juga, para prajurit alam dewa adalah para prajurit alam dewa. Meskipun dia telah terluka karena kelalaian, begitu dia bereaksi, bahkan kekuatan Ice Cold Flame tidak dapat melakukan apapun.
Fan Xiangyun dengan rambutnya yang acak-acakan dan payudaranya yang berdarah seperti bansi yang menunjukkan taring dan cakarnya saat dia menyerbu ke arah Xian. Pada saat ini, dia bukan lagi Ratu Langit yang dapat menghipnotis puluhan ribu pria. Dia sekarang adalah seorang wanita yang menjadi gila karena penghinaan yang diterimanya. Tanda kengerian melintas di mata Xian. Dua helai kesadaran dari dua orang yang telah diciptakan oleh Fan Xiangyun muncul di laut kesadaran Xian dan terus-menerus menyerang jiwa inangnya. Laut kesadarannya bergejolak. Di bawah pengaruh kedua hantu itu, 5 iblis di laut kesadaran dengan gila keluar. Namun, mereka tidak menghentikan kedua hantu itu tetapi malah menatap jiwa inang Xian. Tiba-tiba, glabella dari jiwa inangnya, tempat di antara kedua alisnya, tiba-tiba tersentak saat mata putih membelah daging dan kulitnya dan perlahan muncul. Di mata itu, sekelompok api melompat dengan aneh. Aliran udara yang dapat membunuh semua makhluk dan jiwa muncul dengan tajam. Pada saat yang sama, sekelompok cahaya perak terang langsung menyerbu kedua helai kesadaran Fan Xiangyun dan menutupinya. Tanpa suara, jiwa kedua hantu itu binasa dan tersebar tanpa meninggalkan suara atau jejak. Laut kesadaran Xian yang sebelumnya melonjak mendapatkan kembali keadaan normalnya. Xian terbangun. Perasaan terbagi menjadi dua telah menghilang. Matanya juga memulihkan kesadaran mereka. Tepat pada saat ini, Fan Xiangyun dengan rambutnya yang acak-acakan, yang menunjukkan taring dan cakar, tiba-tiba melambaikan 10 ujung jarinya. Sekelompok cahaya biru ungu mekar, melesat ke arah leher Xian dari jarak dekat. Xian menggigil. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, Star Martial Spirit mengaktifkan cahaya bintang. Seberkas cahaya menyambar sementara tubuhnya langsung tertembak sejauh 1 mil dan muncul kembali di depan Gua Yinhai. Kurung, kemampuan bintang, Qi mendalam, kekuatan Yin, kekuatan negatif, dan pusaran yang mengumpulkan kekuatan api dingin es, api bumi, dan Dewa Roh Kudus secara bersamaan mengalir keluar bersama-sama, membentuk medan gravitasi, yang seperti penjara tak terlihat yang mengurung Yinhai. Wajah Yinhai berubah. Ketika dia hendak mengambil tindakan dengan kekuatan penuhnya, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya dikendalikan. Beberapa kekuatan tak dikenal telah menahannya. Kekuatannya menjadi keruh, dan tidak ada cara untuk menenangkannya. Tanpa kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, tubuh Yinhai terpotong-potong oleh medan gravitasi. Setiap potongan daging, satu persatu, dengan cepat terlepas dari tubuhnya. Medan gravitasi adalah teknik rahasia yang umum. Semakin banyak jenis kekuatan yang mengalir masuk, semakin besar kekuatannya. Saat ini, ada 7 macam kekuatan di dalam tubuh Xian. Ketika mereka menyatu, bahkan seorang prajurit alam langit seperti Yinhai tidak mampu menahannya, dan kekuatan tubuhnya benar-benar terkekang. Xian tahu bahwa jika terus seperti ini, medan gravitasi akan memotong tubuh Yinhai sampai dia mati. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Xian melemparkan dirinya ke dalam medan gravitasi dan melancarkan pukulan yang mengenai kepala Yinhai. Setelah itu, dia terbang ke dalam gua tempat 2 peti kayu Yin ditempatkan. Kedua tangannya segera memadatkan segel kehidupan. 7 segel kehidupan terbang keluar, bergabung menjadi satu, dan kemudian terbagi menjadi 2 aliran yang jatuh ke dalam 2 peti mati masing-masing. Aura Tapan. 2 mayat langit, yang dikurung di dalam peti kayu Yin dengan teknik rahasia, tiba-tiba melolong. Peti kayu Yin hancur. 2 mayat langit keluar dan muncul di depan Xian. Xian sangat gembira. Saat dalam kesulitan, dia tertawa terbahak-bahak, tidak mampu menyembunyikan keceriaannya. Tahun itu, di petak pemakaman nomor 93, Xian mencetak segel kehidupan pada 2 mayat langit ini, menyebabkan mereka bermutasi. Itu seperti membuka kesadaran spiritual mereka, yang menciptakan kontak ajaib antara dirinya dan kedua mayat itu. Setelah itu, dia harus berpikir lama untuk memahami efek magis dari segel kehidupan serta alasan mengapa dia bisa memiliki hubungan seperti itu dengan 2 mayat langit. Alasannya adalah karena segel kehidupan. Melihat 2 mayat langit ini lagi setelah bertahun-tahun, dia menggunakan segel kehidupan sekali lagi. Namun, kali ini jauh berbeda dari sebelumnya karena sekarang segel kehidupan telah menyatu dari kekuatan 3 bentuk kehidupan besar dan Qi mendalamnya, membuat hubungan antara dirinya dan 2 mayat langit lebih kuat. 2 mayat langit itu berdiri di depannya.
Mata mereka yang sayu secara bertahap menunjukkan keintiman, menatapnya dengan heran seperti mereka sedang menunggu sesuatu. Perasaan itu luar biasa, karena Xian merasa bahwa ia dapat dengan bebas memerintah kedua mayat langit ini. Ia mencoba melepaskan aliran kesadaran spiritual dan mengulurkan tangannya, menunjuk ke kawanan murid-murid negeri ajaib Yin Yang yang berdiri di seberangnya. Seperti yang diharapkan, kedua mayat langit itu seperti dua binatang buas yang langsung terbang, menyerbu langsung ke arah murid-murid negeri ajaib Yin Yang. Aura kematian itu bergulung-gulung dengan kecepatan yang luar biasa. Xian sangat gembira. Ketika ia terbang ke medan gravitasi, kekuatan mencekik dari medan ini menariknya ke tempat yang tenang di mana tubuh Yin Hai masih melayang-layang. Ia kemudian menyerap seluruh aura Yin Hai, tetapi karena keberadaan medan gravitasi, tubuh Yin Hai tetap melayang-layang di belakangnya. Meskipun medan gravitasi itu ada, ia tidak terlihat oleh mata telanjang. Jadi, di mata murid-murid negeri ajaib Yin Yang, tubuh Yin Hai yang melayang tampak sangat aneh, membuat mereka yang melihatnya merasakan sensasi dingin yang menusuk tulang. Masih berada di medan gravitasi, Xian terbang ke gunung seberang. Ia memanfaatkan pusaran di tubuhnya sekali lagi. Saat ia bisa merasakan kekuatan yang mengalir deras ke dalam tubuhnya, ia menenangkan pikirannya dan menyalurkan kesadarannya ke dalam cincin pembuluh darah. Keluarlah. Kekuatan tubuh Xian meledak dengan momentum yang mengerikan. Ia tiba-tiba meraung. Ia ingin menggunakan wawasan yang telah dikumpulkannya selama itu untuk memanggil pedang raksasa misterius. Untuk melakukan itu, ia perlu memiliki kekuatan yang cukup kuat. Tentu saja, ketika kekuatannya telah mencapai tingkat tertentu, dan urat-urat tubuhnya mulai terasa sakit, pedang raksasa misterius itu akhirnya terbang keluar dari cincin pembuluh darah. Dengan satu tangan mencengkeram pedang, kekuatan hisap yang dahsyat langsung menyerap kekuatan tubuhnya saat mata aneh terbuka pada pedang itu. Setiap kali mata terbuka, aura jahat yang lebih banyak ditambahkan ke pedang itu. Itu seperti troll kuno yang telah tertidur selama 1 miliar tahun memanjat keluar dari medan gravitasi yang menyedot dengan gila-gilaan itu. Sementara Xian memegang pedang raksasa misterius itu, jiwa inangnya bergetar, dan laut kesadarannya seterang cermin, menyinari bahkan keributan terkecil dari fluktuasi energi di sekitar tubuhnya. Setiap sinar kesadaran jiwa di dalam laut kesadaran seperti cermin. Tanpa melepaskan kesadaran jiwa, dia masih bisa merasakan fluktuasi energi para prajurit yang berdiri di sekitarnya. Lintasan pergerakan energi di dalam prajurit di sekitarnya menjadi sangat jelas. Tidak peduli apapun jenis teknik bela dirinya, selama mereka melepaskan kekuatan mereka, dia bisa langsung mengenali mereka. Mata Xian seterang bintang jatuh, indah dan hidup. Di matanya, dunia sekarang berbeda dari sebelumnya. Aura mayat langit dan bumi yang tipis dari bawah gunung-gunung di sekitarnya, termasuk aura tumbuhan dan berbagai energi di dunia, tampaknya dihidupkan kembali. Bahkan mata telanjang pun bisa melihatnya. Sungguh menakjubkan. Sambil memegang pedang raksasa dan melihat melalui mata pedang yang terbuka, dia bisa melihat sifat sejati segala sesuatu, yang seperti cahaya bulan yang menampakkan dirinya lagi setelah kabut menghilang. Pada saat yang sama, aliran aura jahat, bersama dengan pedang, menyusup ke laut kesadarannya dan menyatu dengan jiwa inangnya. Keinginan untuk menghancurkan semua makhluk muncul dari dalam kesadarannya, itu tidak terkendali dan tidak dapat dihilangkan. Jika semua orang di sini tidak mati, Xian tidak akan pernah bisa menghentikan keinginan ini. Mata merahnya penuh dengan kegilaan haus darah. Di bawah dorongan keinginan jahat, Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat wajahnya sambil meraung seperti iblis dari neraka yang suka memamerkan kekejamannya. Wajah Qing Ning tiba-tiba berubah. Fan Xiangyun tertegun, dia kemudian dengan tergesa-gesa melemparkan segala macam ilusi spiritual untuk menggelitik pikiran Xian, mendorongnya ke dalam fantasi. Namun, teknik rahasia negeri ajaib Yin Yang yang berhalusinasi langsung kehilangan efeknya begitu bertemu mata Xian. Tatapan matanya menghancurkan segala jenis fantasi. Fan Xiangyun tercengang. Dia terlahir dengan jiwa bela diri, yang tidak hanya membantunya dengan mudah memahami segala macam teknik bela diri pesona negeri ajaib Yin Yang tetapi juga meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Selama bertahun-tahun, kombinasi dari pikiran roh bela diri yang aneh dan teknik rahasia negeri ajaib Yin Yang yang memikat telah memengaruhi banyak prajurit, yang kemudian harus berlutut di depannya.
Namun, seorang prajurit alam nirvana seperti Xian secara tak terduga telah menghancurkan pesonanya. Ketika dia memegang pedang raksasa misterius di tangannya, jiwanya tampak sepenuhnya kebal dan tidak lagi terpengaruh oleh serangan orang lain. Perubahan besar ini membuat Fan Xiangyun sangat ketakutan. Semangat bela diri bawaannya telah kehilangan kemanjurannya. Itu tidak berbeda dengan pukulan yang melukainya dengan serius, jadi dia mengerahkan seluruh keberaniannya untuk maju dan memulai pertarungan dengan Xian. Raja Bumi terperanjat saat dia segera berdiri. Ketika tangan yang memegang kipas putih itu terbalik, angin puyuh langsung muncul, burung-burung terbang di sekitarnya, dan pedang emas yang indah muncul di telapak tangannya. Cahaya pedang emas sepanjang 100 meter itu meledak dan berubah menjadi Raja Naga yang panjang. Banyak burung terbang keluar dari sana, menembus tubuh Raja Naga. Energi burung-burung itu berkumpul di satu tempat. Raja Naga itu berputar dan berputar, dengan sisik di tubuhnya mengeluarkan banyak cahaya berwarna-warni. Raja Naga terbang ke arah Xian dengan penampilan yang mengesankan dan sombong. Pada saat yang sama, King Ming berteriak, memberi perintah kepada mayat raja. Mayat raja setinggi 3 meter itu mengangkat wajahnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Bahkan gunung-gunung yang awalnya mati pun bergetar karena suara gemuruhnya. Di antara suara-suara gemuruh itu, mayat raja melompat ke atas sementara mulutnya menyemburkan sekelompok senja 5 elemen. 5 pilar cahaya besar mengembun di kehampaan, berubah menjadi senja 5 elemen, yang dapat mengikat semua makhluk. Senja 5 elemen ini mulai melilit kaki Xian. Begitu Raja Naga dan senja 5 elemen muncul, pulau terpencil itu langsung mengalami perubahan besar. Awan gelap, yang telah ada di sana sepanjang waktu, ditekan ke bawah, membuatnya tampak seperti langit akan runtuh. Xian memegang pedang raksasa di tangannya, mengangkat kepalanya untuk melirik awan gelap di atas kepalanya, dan menyadari ada banyak sekali bangkai serangga, yang sering muncul di tubuh-tubuh yang sudah mati, yang menggeliat dan menyerap aura mayat yang muncul dari bawah. Bangkai-bangkai serangga itu dikendalikan oleh mayat raja, saling mencabik dan menelan hingga menjadi lebih besar. Setiap bangkai serangga baru memiliki volume 10 kali lebih besar dari sebelumnya, dan kekuatan mereka juga meroket. Jutaan bangkai serangga menggeliat, saling melahap, dan kemudian membentuk puluhan ribu bangkai serangga gemuk seperti belatung seputih salju. Masih ada cairan putih salju lengket di tubuh mereka, yang tampak sangat memuakkan. Tetap berada di dalam medan gravitasi, Xian berdiri diam, merasakan semua jenis energi yang meledak keluar dan mengalir deras ke pedang raksasa itu. Ketika sepertiga mata pedang itu terbuka, pedang itu berhenti menyerap kekuatan dari tubuhnya. Tepat pada saat ini, Xian mengayunkan pedangnya dan menebas kepala Raja Naga sepanjang 100 meter itu. Krak, krak, krak. Ketika pedang raksasa itu diayunkan, kekosongan itu mulai pecah. Itu seperti mata yang sangat jahat yang membawa serta kekuatan-kekuatan jahat yang eksotis yang menyusup ke dalam pedang itu. Pedang raksasa rahasia yang misterius itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah, mengubah langit di atas pulau terpencil itu menjadi lautan darah. Sepertiga dari jumlah mata yang terbuka juga berubah menjadi rona merah muda. Dengan pedang raksasa sebagai pusatnya, aliran aura jahat yang merusak berubah menjadi segerombolan cahaya darah lengket yang memercik dan menyebar ke segala arah. Aliran cahaya darah itu seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, terbang ke gua-gua yang tepat yang berisi para pengikut sekte Dewa Mayat dan negeri ajaib Yin yang di dalamnya. Ketika cahaya darah memasuki tubuh, para pengikut dari kedua sekte itu berteriak dengan sedih ketika tubuh mereka dengan cepat hancur dan berubah menjadi genangan darah. Para prajurit alam nirvana dapat bertahan untuk sementara waktu tetapi harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Mereka tak berdaya menatap cahaya darah yang perlahan menggerogoti tubuh mereka dan kemudian mengubahnya menjadi genangan darah pada akhirnya. Para prajurit alam langit bereaksi lebih cepat daripada yang lain. Begitu mereka melihat cahaya darah datang, mereka buru-buru berbalik dan lari, lolos dari pukulan fatal. Jika seorang prajurit terkena cahaya darah, cepat atau lambat ia pasti akan menjadi genangan darah. Aura mereka tidak larut tetapi diserap oleh roh bela diri misterius milik Xian. Hahaha, hahaha. Xian tiba-tiba mengangkat wajahnya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat liar dan ganas. Ia merasakan aura spiritual menyusup ke tubuhnya.
Ia mengayunkan pedang raksasa misterius itu sedikit saat aliran cahaya darah yang tajam melesat keluar dan langsung menebas Raja Naga menjadi dua bagian. Puluhan burung terbang keluar dari Raja Naga, tetapi kekuatan jahat dari cahaya darah menyebar dan dengan cepat memotongnya menjadi beberapa bagian. Dengan demikian, untaian kesadaran dewa dari Raja Bumi terhapus. Burung-burung itu akhirnya menghilang seperti kepulan asap. Xian mengayunkan pedangnya sekali lagi. Pedang brutal itu menembus langit seolah ingin membelah jurang tak berdasar yang dalam. Mayat serangga yang bersembunyi di awan gelap ditelan oleh jurang di langit bahkan sebelum mereka sempat menggunakan kekuatan mereka. Mereka kemudian menghilang secara permanen ke dalam ruang yang kacau itu. Ini kekuatanku. Aku sangat nyaman dan sangat bahagia. Sambil tertawa terbahak-bahak, Xian memegang pedang misterius itu di tangannya, sedikit menggoyangkan kepalanya dengan puas. Dia semakin gila dan gila. Tiga dewa alam Qingming, Raja Bumi, dan Ratu Langit menatap Xian dengan bingung sementara hati mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di atas pulau terpencil itu, Xian tertawa terbahak-bahak. Pedang dewa misterius di tangannya terayun ke atas dan cahaya darah yang tajam dengan cepat menebas gunung di seberangnya. Cahaya darah itu mencabik gunung itu seolah-olah menghancurkan sepotong tahu, membelahnya menjadi dua bagian. Gunung itu runtuh tak lama kemudian. Sambil memegang pedang raksasa misterius di tangannya, Xian merasakan kenikmatan yang luar biasa seolah-olah dia sedang menggenggam seluruh dunia. Pasukannya menyebar, dan pemandangan itu tampak jelas dalam kesadaran jiwanya. Dia tidak dapat menahan keinginan untuk menghancurkan semua makhluk, menyesali tidak dapat membunuh semuanya hanya dengan satu tebasan. Itu adalah kegembiraan yang tak terlukiskan. Dari kejauhan, dua prajurit alam langit cukup beruntung untuk tidak terbunuh di bawah pedang Xian. Mereka memasang ekspresi panik di wajah mereka dan tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan lagi, tidak berani mendekat karena mereka merasa sangat tidak aman. Di mata para prajurit alam langit ini, Xian sekarang seperti dewa iblis yang tak terkalahkan. Hanya menghindarinya yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Bahkan tiga prajurit alam dewa Qingming, Raja Bumi, dan Ratu Langit merasa takut, diam-diam memperhatikan Xian tertawa terbahak-bahak, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Hanya Raja Mayat berusia 10.000 tahun dari Sekte Dewa Mayat yang tidak takut dengan momentum Xian yang terburu-buru, dengan cepat menyerbu ke arahnya. Dalam lingkaran cahaya 5 elemen yang menyilaukan, yang dipadatkan oleh kekuatan 5 elemen dunia dengan cahaya yang menyala-nyala dan kekuatan yang melonjak, Raja Mayat langsung muncul di depan Xian. Hahaha. Xian menyeringai sambil mengangkat pedang raksasa misterius itu. Cahaya darah tebal menyebar ke segala arah, yang tidak berbeda dengan darah segar yang mengalir keluar dari pedang. Mata pada pedang itu bersinar merah, memancarkan pandangan ganas sementara pupilnya berputar seolah-olah mereka sedang menunggunya untuk melancarkan serangan. Aura pedang itu merobek langit, menciptakan lubang besar. Banyak cahaya aneh keluar dari lubang itu seperti bintang jatuh, melesat langsung ke serangga mayat, menarik mereka masuk dan kemudian mereka segera menghilang ke dalam lubang angkasa yang besar, tidak lagi ada di dunia ini. Au, ratapan. Mayat raja itu mengangkat kepalanya sambil meraung. Setelah raungan itu, kekuatan 5 elemen berkumpul secara besar-besaran, lalu menyatu dengan lapisan demi lapisan aura kematian, dan mengalir ke dalam lingkaran cahaya 5 elemen. Setelah menerima lebih banyak kekuatan, lingkaran cahaya 5 elemen, yang tampak seperti awan besar berwarna-warni, menjadi kuat dan tiba-tiba menyerbu ke arah Xian. Mayat raja itu berbalik, masuk ke dalam lingkaran cahaya 5 elemen, lalu menghilang dengan aneh. Xian mencibir, wajahnya sedingin es. Ketika pedang itu diayunkan, cahaya darah jahat meledak dari mata pedang dan menebas langsung ke lingkaran cahaya 5 elemen. Kemanapun cahaya darah itu lewat, lingkaran cahaya 5 elemen dengan cepat terbelah menjadi beberapa bagian, semudah merobek kain. Wajah Ratu Langit dan Raja Bumi berubah drastis. Jejak kepanikan melintas di mata mereka. Mata Qingming berkilauan dengan cahaya hijau, dan api hijau keluar dari pupilnya. Melihat lingkaran cahaya 5 elemen, dia mengangkat tangannya dengan sarung tangan membentuk tanda silang dan kemudian meluncurkan segel tangan yang aneh. Untaian kesadaran tiba-tiba mengalir keluar dari pikiran Qingming seperti sungai dan langsung menyusup ke lingkaran cahaya 5 elemen. Setelah menerima kesadaran Qingming,
Lingkaran cahaya 5 elemen, yang awalnya terbelah menjadi beberapa bagian sebelumnya, perlahan mengembun dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada lingkaran cahaya 5 elemen itu, tubuh ganas Raja Mayat tiba-tiba menyala seperti lampu listrik. Begitu muncul, sepasang mata, yang tidak memiliki emosi manusia, berkilauan dengan nyala api hijau yang berkedip-kedip. Pada saat ini, melalui nyala api mayat, Raja Mayat membentuk hubungan yang halus dengan Qingming seolah-olah roh Qingming telah diserahkan padanya. Pupil mata Raja Mayat berubah menjadi hijau, matanya tiba-tiba menjadi aneh. Rambut di tubuhnya yang setinggi 3 meter, yang tampak seperti kera, mulai bergetar bahkan tanpa angin. Setiap helai rambut mengandung aura yang luar biasa. Tubuh Raja Mayat tiba-tiba bergetar saat rambutnya jatuh, sekeras jarum baja, melesat lurus ke arah Xian seperti hujan. Jangkauan serangan meliputi seluruh ruang di sekitarnya. Swosh swosh swosh. Rambut yang tak terhitung jumlahnya dari Raja Mayat menyelimuti langit dan kemudian menabrak tubuh Xian sebelum Xian bisa bereaksi. Bang bang bang. Rambut yang mengenai tubuh bagian atasnya bagaikan baja yang terhantam, menghasilkan suara nyaring. Tak satu pun dari rambut itu yang dapat melukainya. Namun, karena tubuh bagian bawahnya belum bermutasi, rambut King Kors dapat dengan cepat menembusnya. Kedua kaki Xian, yang sebelumnya sudah tampak jelek karena dipatuk oleh kawanan burung Raja Bumi, kini telah dilubangi oleh helaian rambut itu, sehingga tampak mengerikan. Meskipun tulangnya belum rusak, darah dan dagingnya telah bercampur. Mengikuti rambut mayat raja, jutaan aliran aura mayat menyebar dan menghancurkan kaki Xian. Setelah aura mayat menembus tubuhnya, aura itu dengan cepat mengalir di sepanjang urat dan menyerbu pinggangnya. Xian sedikit menggigil, buru-buru mendesak pusaran di perutnya bersamaan dengan mengumpulkan kekuatan api-api bumi pada saat yang sama. Setelah itu, dia mendorong kekuatan itu ke arah kakinya dan berjuang melawan aura mayat, mencegahnya menyerang tubuhnya. Aduh aduh aduh. Setelah serangan pertama berhasil diluncurkan, mayat raja terus meraung dan melesat maju. Ketika dia menggunakan seni rahasia mayat bawaannya, aura mayat yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di dalam cakarnya, membuatnya 10 meter lebih panjang. Cakarnya menyala dan menyambar Xian. Aura mayat yang melonjak memenuhi seluruh langit dan berguling besar ke arah Xian. Pukulan mayat raja ini sangat tajam dan mengandung kebencian jutaan makhluk di dunia. Pukulan jahat ini juga memengaruhi jiwa Xian. Xian mencoba menekan rasa sakit di kakinya. Perisai bintang diluncurkan, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menyala dan melilit tubuhnya, memberinya perlindungan penuh. Dia kemudian meluncur dan mencoba melepaskan satu tebasan. Kling-kling, cakar tajam iblis milik Raja Mayat terputus. Meskipun kukunya juga patah, mereka masih sangat menyengat, tampak seperti 10 pedang tajam penuh momentum mengerikan yang melesat ke arah Xian. Puff puff puff. Kuku-kuku yang tajam dan panjang menembus perisai bintang, mengguncang banyak titik bintang yang menyebabkannya meledak bersamaan. Kuku-kuku Raja Mayat meledak bersama dengan perisai bintang dan berangsur-angsur menghilang. Namun, masih ada 10 kuku terfragmentasi sepanjang setengah meter yang tersisa menusuk dada Xian dengan kecepatan yang tidak berkurang. Petsui, 10 kuku tajam runcing seperti 10 pedang kecil menghantam tubuh mutannya, menusuk 3 cm ke dalam tubuhnya. Itu hanya 3 cm. 10 kuku tajam itu tiba-tiba bergetar aneh. Kekuatan kuku-kuku itu terus-menerus menembus dada Xian tetapi dihadang oleh penghalang misterius. Cakar Raja Mayat dapat mengangkat gunung dan menghancurkan bumi. Itu dapat digambarkan sebagai salah satu serangan terkuat dari Raja Mayat atau dapat dibandingkan dengan pedang tajam tingkat roh yang berkekuatan penuh. Bahkan sulit bagi seorang prajurit alam dewa dengan pertahanan penuh untuk menahannya. Jika para prajurit tidak berhati-hati, pukulan ini dapat menusuk mereka sampai mati. Qingming juga percaya bahwa Xian pasti akan mati di bawah pukulan ini. Dia telah menyaksikan banyak prajurit kuat ditusuk hanya dengan satu cakar Raja Mayat. Tidak ada pengecualian. Namun, hasilnya kali ini memberinya kengerian yang tidak dapat dijelaskan. Itu hanya 3 cm. Tidak peduli seberapa keras ke-10 paku itu mencoba atau telah mengumpulkan banyak aura mayat di sekitarnya, mereka tidak dapat bergerak maju lebih jauh, bahkan 1 cm pun. Qingming terperanjat. Wajah Xian juga berubah.
Dia tiba-tiba merasakan kekuatan aneh di serat ototnya yang tak terhitung jumlahnya, melepaskan serangan balik yang hebat yang tidak hanya mencegah serangan ke-10 paku itu tetapi juga dengan menantang melawan lawan. Miliaran serat otot terjalin menjadi banyak tangan dan perlahan mendorong cakar Raja Mayat keluar dari tubuh Xian. Ao meratap. Raja Mayat itu meraung dan melolong dengan gila. Ia menerobos maju sekali lagi. Kuku yang patah tumbuh lagi dan mencapai 10 meter hanya dalam sekejap. Itu aneh. Mata Xian sedikit berubah, dan dia tiba-tiba memperlihatkan senyum aneh. Salah satu tangannya terdorong ke depan, dan kekuatan gila tubuhnya langsung bergejolak, menyatu dengan api dingin es, Dewa Roh Kudus, api bumi, dan ki mendalam tubuhnya, yang mengembun menjadi cetakan tangan besar seperti gunung besar yang menghantam mayat raja. Ketika mayat raja bergegas menuju Xian dan hanya berjarak sekitar 5 meter darinya, mayat raja tiba-tiba dicengkeram oleh segel kehidupan sebesar gunung. Tubuh mayat raja setinggi 3 meter itu diikat erat, dan aura hidup yang bersemangat menyusup ke tubuhnya. Mayat raja awalnya ganas tetapi sekarang menjadi stagnan dan tidak bergerak. Pupil matanya menjadi kabur dan menatap kosong ke arah Xian. Pada saat yang sama, hubungan halus antara Xian dan mayat raja muncul. Bunuh, bunuh, bunuh. Niat jahat muncul dari pikiran mayat raja dan langsung masuk ke laut kesadaran Xian. Mata Xian menyala saat dia dengan cepat memindahkan aura ganas itu ke jiwa inangnya. Tanpa menunggu tanggapan mayat raja, Xian menghubungkan mayat raja dengan jiwa inangnya di laut kesadaran untuk membuka mata ketiga di glabelanya. Sekelompok cahaya perak melesat keluar dari mata ketiga, melesat melintasi angkasa, dan langsung jatuh ke otak mayat raja. Cahaya perak itu langsung menemukan benih teknik pengendalian jiwa yang telah ditempatkan King Ming di dalam otak mayat raja. Kekuatan perak, yang merupakan milik 9 ketenangan api pemakan jiwa, bersinar tepat pada benih pengendali jiwa. Itu tidak berbeda dari metode yang telah diterapkan Xian pada kesadaran Fan Xiangyun, yang menyinari cahaya yang menyilaukan itu dan membakarnya menjadi abu. Kekuatan yang telah memenjarakan mayat raja menghilang ke udara tipis. Niat membunuh di dalam kepala mayat raja, yang sebelumnya meradang, sekarang berangsur-angsur tenang. Setelah berada di bawah kurungan teknik pengendalian jiwa selama puluhan ribu tahun, Raja Mayat akhirnya mengambil kembali inisiatifnya dan memulihkan pengetahuan spiritualnya. Siapa kau? Seutas kesadaran mengikuti jiwa Raja Mayat yang memasuki laut kesadaran Xian. Jangan tanya siapa aku bukan musuhmu. Xian sangat gembira saat dia buru-buru menempa besi saat masih panas. Aku telah menghapus teknik pengendalian jiwa yang telah ada puluhan ribu tahun di dalam otakmu. Aku memberimu kebebasan. Mulai sekarang, kau dapat memilih hidupmu sendiri, tidak ada yang akan memperbudakmu lagi. Kebebasan, kebebasan, roh Raja Mayat bergejolak. Suatu jenis kekuatan terbakar di matanya yang kabur dan menyapu api hijau dari tubuhnya. Petui. Sekte Dewa Hierarki Mayat King Ming tiba-tiba menyemburkan seteguk darah sementara matanya menunjukkan rasa takutnya. Dia menatap kosong ke arah Xian lalu mengalihkan pandangannya ke mayat raja yang perlahan mulai sadar. Dia berteriak histeris, "Tidak, itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin."